Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat, walafiat, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Sebelum kita mulai materi pelajaran yang kedua ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita peroleh ilmu hari ini bermanfaat untuk di kemudian hari. Bagi yang muslim, kita bacakan surah Fatihah ya. Al-Fatihah. Baiklah anak-anak semuanya, mudah-mudahan kalian tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh di semua mata pelajaran. Dan untuk materi yang kedua ini, yaitu atau bab yang kedua, yaitu dengan pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial kebangsaan. Anak-anak semuanya, bahwa di materi yang kedua ini, yang sudah kita buat videonya, tolong disimak dan kemudian bikin resume ya. Yang pertama yaitu mobilitas sosial. Apa sih mobilitas sosial? Dan menurut Paul B. Harton, mobilitas sosial adalah gerak perpindahan dari suatu kelas sosial ke kelas sosial yang lainnya. Sedangkan menurut Michael S. Basis, mobilitas sosial adalah perpindahan ke atas atau ke bawah lingkungan sosial ekonomi yang mengubah status sosial seseorang dalam masyarakat. Terus bentuk-bentuknya apa saja? Ya, bentuknya yang pertama mobilitas horizontal, yaitu ada mobilitas horizontal, mobilitas vertikal, antar generasi, dan intragenerasi serta geografis. Satu-satu, mobilitas horizontal yaitu peralihan individu atau kelompok sosial dari suatu tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Contohnya nih, ada anak yang sekolah di sekolah tertentu, kemudian pindah ke sekolah yang lainnya dengan status sama-sama sekolah yang sama-sama SMP, ya, tapi kelasnya juga sama juga tentunya, masih seimbang. Sedangkan yang vertikal yaitu perpindahan individu atau kelompok dari satu kedudukan yang satu ke kedudukan yang lainnya. Nah ini vertikal itu dibagi menjadi dua. Ada social climbing dan ada social sinking. Yang climbing berarti sosialnya ke atas. Contoh seorang karyawan yang kerjanya bagus, punya prestasi bagus, naik menjadi manajer. Seorang guru karena karyanya bagus, naik jadi kepala sekolah. Sebaliknya, kalau yang ke social sinking dari atas ke bawah, ternyata dia jadi manajer, banyak kerjaannya nggak beres atau mungkin macam-macam lah, turunkan menjadi karyawan biasa. Dari kepala sekolah, mungkin karena dia macam-macam, turunkan ke bawah. Yang ketiga ada antar generasi, yaitu ada antar generasi dan intragenerasi. Yang antar generasi yaitu dua generasi atau lebih, sedangkan intragenerasi dalam kelompok atau generasi yang sama. Terus kemudian mobilitas sosial geografis, perpindahan penduduk atau individu atau secara berkelompok dari suatu daerah ke daerah yang lainnya untuk mengubah status sosial. Saya dulunya dari kampung jadi seorang petani ke Jakarta sehingga jadi seorang guru. Mungkin orang tua kamu juga sama, dari kampung ke Jakarta merantau nyari pekerjaan sehingga punya rumah di Bekasi dan sudah berumah tangga, jadilah kalian semuanya. Ya. Lanjut. Faktor pendorong mobilitas sosial. Yang pertama yaitu adalah status sosial, terutama yang namanya orang pingin lebih hebat, pingin lebih bagus dari semuanya. Ya. Oh dia status sosialnya ekonomi ke atas, orang hebat. Oh dia status sosialnya ekonomi ke bawah, berarti orang rendah, kan itu. Ya. Terus kemudian yang mendorong faktor pendidikan, tentunya orang-orang yang hebat mau belajar. Pendidikan ini belajar ya, bukan harus sekolah di umum, ya, bukan di formal, tapi non formal pun juga ada. Oh anak itu nggak sekolah di umum, tapi dia sekolah atlet, kerjanya main bulu tangkis mulu dari kecil karena hobi, sehingga sekolah ditinggalkan.
jadilah dia atlet yang hebat, kan? Keadaan ekonomi bagi orang tua yang mampu mungkin menyekolahkan anaknya bukan hanya di Indonesia, sampai ke luar negeri, gitu ya. Bagi yang pas-pasan ya cukup di sini saja, atau mungkin yang penting asal sekolah. Terus pertumbuhan penduduk, ya. Penduduk yang padat, mobilitasnya pasti akan tinggi dibanding mobilitas penduduk yang rendah. Contoh kayak Jakarta, jalan itu 24 jam ramai, sedangkan di kampung habis asar sudah nggak ada kendaraan, gitu kan? Situasi politik, orang menjadi mendorong untuk melakukan mobilitas sosial. Contoh ikut parpol, ikut partai jadi anggota dewan, terus pingin ikut parpol lagi gabung untuk memilih presiden, ya, dan wakilnya, atau mungkin pejabat, bupati dan segala macamnya. Terus yang menghambat apa? Diskriminasi ras dan agama. Oh, saya nggak mau lah kalau agak ada dia agamanya beda dengan kita. Oh, saya nggak mau sama dia sukunya beda sama kita, ya nggak boleh yang seperti itu. Itu yang menghambat. Terus diskriminasi kelas sosial. Oh, dia mau orang-orang kaya, kita mau orang biasa, kita jangan gabung dia sama dia, gitu kan ya? Itu yang menjadikan orang merasa terhambat mobilitasnya. Atau mungkin orang susah, jangan gabung sama orang-orang kaya, kita minder, gitu kan ya? Yang ketiganya pengaruh sosial, kelas sosial. Yang keempatnya adalah kemiskinan, dan yang kelimanya adalah perbedaan jenis kelamin. Sekarang kita bergaul dengan siapa saja, nggak memandang jenis kelamin dari mana-mana, ya. Terus cara mobilitas sosial, yaitu caranya untuk mengubah mobilitas sosial yang ke atas, perubahan standar hidup. Oh ya, saya orang biasa-biasa, tapi ini lebih hebat, lebih bagus lagi. Saya harus lebih bagus daripada orang tua saya. Tingkatkan belajarnya, tingkatkan semuanya. Perubahan tempat tinggal, di tempat tinggal kita banyak orang-orang yang menghalangi saya untuk hidup maju, pindah. Atau mungkin jangan deketin orang-orang yang seperti itu. Perubahan tingkah laku, oh iya teman itu kerjanya maunya nyontek mulu, jangan kasih contekan. Orang itu kerjanya ngajak ke bolos mulu, tinggalin, ya. Kemudian untuk merubah lagi, yang berikutnya adalah pernikahan ketika sudah memasuki usia yang sudah matang. Jangan sekarang mikirin pernikahan, ya. Nanti akan datang baru kamu pikirkan. Sekarang pikirnya belajar dulu. Terus kemudian bergabung dengan organisasi tertentu, ikut partai politik, macam-macam lah, ya. Ada banyak di antara murid-murid saya juga ikut parpol, ingin jadi anggota dewan. Karena ingin merubah. Terus saluran mobilitas sosial kemana aja? Oh iya, saya kan hobinya ini seperti kayak perang, bersenjata segala macam. Saya masuk angkatan, ya angkatan bersenjata. Mau menjaga NKRI, ya masuklah ke angkatan. Ya, saya masuk ke lembaga keamanan, ya ada hubungan dengan TNI juga. Saya masuk ke lembaga pendidikan menjadi seorang guru untuk mencerdaskan anak bangsa. Salurkan. Organisasi politik, oh ya ikut parpol mana saja boleh, silakan. Organisasi keahlian, oh saya mau jadi seorang tenaga ahli, insinyur, ya, saya mau jadi dokter, saya mau jadi pengacara, silakan. Ya. Saluran perkawinan, yaitu disalurkan melalui organisasi perkawinan. Perkawinan itu tentunya adalah merupakan suatu keharusan bagi yang normal, dan tentunya kalau kalian sebagai orang yang normal pasti ketika usia sudah matang kelak akan memikirkan perkawinan dan akan menikah untuk meneruskan keturunannya. Ada ketinggalan organisasi politik. Kemudian dampak mobilitas sosial itu dibagi menjadi dua, ada dampak positif dan ada dampak negatif. Yang positifnya yang namanya berubah harus mau untuk maju, berusaha untuk maju, apa saja yang penting maju. Mempercepat perubahan sosial, jangan males, jangan lambat banget berubahnya, cepat, gerak cepat. Terus meningkatkan integrasi sosial, hubungan sosial artinya, ya. Integrasi sosial artinya berhubungan sosial, kita nggak usah di kamar mulu kerjaannya, main dengan orang tertentu saja. Integrasi, berhubungan dengan masyarakat yang luas sehingga kita akan merubah mobilitas sosial. Dampak negatifnya menimbulkan ketegangan dan kecemasan. Oh ya, si itu udah kerja di ini bagus, kerjanya enak, udah bawa mobil, sementara yang satunya masih nganggur.
Oh yang saya itu udah berumah tangga, ini masih jomblo. Oh yang saya itu udah punya keluarga, punya anak banyak, ini masih sendirian. Ya, meregangkan hubungan. Ya, di antaranya yaitu ketika mungkin melihat teman kita berhasil, kita nggak punya keberhasilan. Ah, dia udah orang sukses, kita mau deket minder, gitu kan? Yang berikutnya menimbulkan pertentangan atau konflik antar pribadi. Yang berikutnya menimbulkan konflik antar kelas sosial. Ya, merasa orang kaya, sombong, orang miskin dilecehkan, ribut, ya. Mentang-mentang lu orang kaya, sombong dan segala macamnya, ya. Menimbulkan konflik antar kelompok. Tuh, sering terjadi di Jakarta itu atau di kota-kota besar, bahkan sekarang masuk ke pelosok daerah, yaitu eh, pertikaian antar kelompok, tawuran bahasa kaliannya. Padahal itu semua rugi dua-duanya. Yang namanya menimbulkan konflik antar generasi. Musuh bebuyutan, padahal yang musuh udah meninggal, tapi di bawah-bawahnya masih terus berkelanjutan bermusuhan. Ya, ya baiklah anak semuanya, demikianlah materi pembelajaran untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa menyimak semuanya dan jangan lupa membuat resume untuk nantinya dilaporkan bahwa kamu sudah mengikuti video pembelajaran ini. Ya, tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran berikutnya dan juga pelajaran-pelajaran yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.